Saus menteganya masuk. Jadi tips dari gue, kalau masak toge dalam porsi yang sangat besar atau sangat banyak ya, alangkah baiknya teman-teman semuanya, tumis toge kita sebanyak 100 porsi udah selesai. Nasi putih, mie goreng bakso, pakai bakso ikan, bakso sapi, tumis toge ya, toge bawang putih biasa aja dicah, ayam saus mentega, sambal. Oke, teman-teman, sahabat Koko Kuliner semuanya, selamat pagi ya. Jam 6 pagi dari resto gue, Nasgor Koko Wheel ya. Teman-teman semuanya, terima kasih yang masih stay tune dan setia di channel ini. Hari ini kita dapat catering, nggak banyak, nggak premium juga, tapi gokil. Ngirimnya jauh banget ya, 60 km guys ya. Hari ini kita dapat catering yang dimana diantarnya ke Curug Bogor. Dari Bekasi ke Curug Bogor ya. Gue lihat di Google Map itu paling cepet nyampe 1 jam 15. Dan rata-rata gue lihat kalau gue cek Google Mapnya siang atau sore, itu 1,5 jam ya. Karena sore gue ada kegiatan, jadi ini bakal diantar pakai supir. Dan ini juga catering reguler ya, bukan donasi teman-teman. Catering ulang tahun nenek-nenek. Gue mau ngucapin tapi nggak enak ya. Kalau catering reguler kan gue nggak pernah menyebutkan nama kliennya. Juga biasanya malah nggak pernah gue kontenin ya. 100 porsi doang, harus nyampe lokasi Curug Bogor jam 11. Makanya kita masuk jam 6. Sebenarnya ini semua tim gue suruh masuk ya. Harusnya bertiga aja mungkin cukup. Tapi berhubung besok resto libur, makanya gue bikin semuanya masuk pagi, pulang cepet. Jadi sore udah closing resto. Hari ini setengah hari, cuma buat nutupin target omset aja. Ini pun omsetnya nggak seberapa ya. 30.000 dikali 100 packs, jadi total omset 3 juta. Ya, masih lumayan cukup jauh buat ngejar omset harian, tapi semoga nanti siang rame, paling nggak nutupin omset harian aja buat jualan ya. Makanya masih harus dagang setengah hari. Begitu aja ya, ini 30 porsi, 100 porsi, feeling gua 1 jam selesai. Karena anak-anak masuk semua, ini semua nganggur nggak ngapa-ngapain. Mandor bagian masak mie, gua masak ayam mentega sama toge ya. Udah, cuma cukup 2 orang yang masak. Sisanya 2 orang anak dapur, gue persilakan untuk prepare. Jadi nanti selesai kita ngerjain catering, istirahat 1 jam, kita langsung siap buat jualan. Ngerjain 100 porsi, 11 orang karyawan, termasuk gua 12 ya. Berarti 1 orang kalau kita bagi tugas cuma ngerjain 9 porsi ya. Too much. Tapi ya nggak apa-apa, biar kita pulang cepat bisa istirahat. Liburnya juga puas, besok seharian ya. Oh ya, untuk menunya sendiri dengan budget Rp30.000. Yang pertama ada nasi putih, yang kedua ada mie goreng bakso, yang ketiga ada tumis toge bawang putih dan ayam saus mentega. Nanti bakal kita kasih saus sambal ya. Acara makannya jam 11 siang. Semoga catering hari ini bisa sampai lokasi tepat waktu teman-teman ya. Ini lagi dikerjain 100 porsi ya. Dan itu preparean juga udah rapi, semuanya kita prepare kemarin, jadi hari ini tinggal sat. Oke, langsung aja teman-teman kita masak semua menu catering hari ini. Let's go. Sebelum kita lanjut videonya, gue pengen ngasih informasi penting banget buat teman-teman semuanya. Banyak banget yang DM gue pengen nyobain produk-produk buatan gue, terutama Gohyong nih yang lagi rame banget. Nah teman-teman semuanya, jadi gue ngasih info ke kalian semuanya yang pengen nyobain produk-produk buatan gue seperti Gohyong, dimsum, ceker, dan terutama teman-teman pembisnis kuliner yang pengen nyobain masak pakai mix seasoning. Semuanya sekarang dijual online, gua jual di marketplace. Linknya ada di kolom deskripsi, jadi teman-teman semuanya yang mau beli tinggal klik linknya dan langsung aja check out. Let's go, kita lanjut lagi video hari ini.
Hah? Iya. Oke, teman-teman. Di sini ada dua menu yang harus gue masak, yaitu ayam mentega dengan toge ya. Kita masak ayam mentega dulu, toge terakhir, biar kita usahakan sampai customer togenya masih tetap segar ya. Jadi yang pertama ini ada minyak, kita masukin margarin, langsung bawang putih, ya margarin, minyak, bawang putih masuk ya, langsung wangi banget. Kita masukin kondimen, bombay, paprika, daun bawang. Oke, ini kita masak, nggak usah sampai terlalu matang. Aroma yang kita ambil cuman bawang putih ya. Kondimen-kondimen ini sebagai pelengkap dan pemanis. Oke, kalau kita rasa udah cukup, yang penting udah wangi, kita hajar dengan air. Ini gue pakai kurang lebih 1 liter. Nah, saus menteganya masuk. Kalau biasanya kita bikin porsi sedikit, ayamnya kita tumis dulu ya, pakai margarin sama bawang putih yang udah kita tumis. Tapi kalau bikin porsi besar, teman-teman semuanya harus ingat ada teknik yang berbeda yang harus kita gunakan agar makanan kita tetap sempurna walau masaknya banyak. Selanjutnya ada gula. Gula. Mecin ya, obat ganteng. 1, 2, 3, 4 ya. Kita cukup. Dan gula.
cepat juga. Oke. Dan yang paling terakhir, finishing touch-nya pakai margarin. Kenapa gue belepetan? Minyak wijen ya. Maksud gue setiap masuk pagi pasti begitu gue. Otak sama tangan sama yang dilihat agak sinkron. Minyak wijen ini bantu masakan kita, aroma dan rasa menjadi lebih oriental ya. Oke, mantap. Nah, konsistensi udah bagus. Teman-teman bisa lihat, sausnya warnanya bagus, tapi teksturnya cair ya. Ini nggak ada masalah. Nanti kita masukin ayam dan kita masak sampai mengental dengan sendirinya. Mari ya, kita coba bersama-sama. Oh, gokil ya, sempurna banget. Ini rasanya udah mantep, agak ngawang sedikit ya. Tapi kalau kita masak sampai kental, dia rasanya bakal pas nih teman-teman. Nah ini udah oke banget ya, flavorful juga karena banyak rempah yang kita masukin ke dalam sini. Sorry, bukan rempah, tapi kondimennya cukup banyak ya. Oke, sekarang kita tinggal masukin ayamnya. Untuk ayamnya sendiri kita pakai full paha pentung teman-teman ya. Tadi sebelum proses masak dimulai, teman-teman udah lihat sinematiknya. Intinya ini ayam paha pentung biasa. Ini udah kita seset-seset biar nanti ayamnya tuh ngeresapnya gampang ya, si sausnya ya. Makanya kita scoring. Terus dibumbuin dengan mix seasoning, kecap ikan, minyak wijen, dan langsung kita goreng dengan api besar. Oke, kita masukin ya. Wih, cantik ya. Nah, ini udah kita aduk-aduk. Sekarang ini bakal kita masak pelan-pelan sampai saus menteganya mengental dan ngeresap sampai ke dalam ayamnya. Proses masaknya kurang lebih 15 menit sampai dengan setengah jam. Kita lihat aja nanti gimana ya. Yang pastinya ini nggak dijos dengan api besar, kita bikin medium heat. Jadi dia akan kita masak secara perlahan. Oke? Kita ketemu lagi nanti. Oke teman-teman semuanya, ini udah jadi, kita masak kurang lebih 20 menit ya ayam saus menteganya. Dan teman-teman bisa lihat nih tekstur dan konsistensi dari ayam mentega kita. Kulitnya sampai ke dalam-dalam daging semuanya ya teman-teman, ngeresap saus menteganya. Dan ini saus menteganya tuh, mengental dengan sendirinya ya. Kita nggak adjustment pakai pengental dan lain sebagainya, ini benar-benar kental melalui proses pemasakan yang cukup lama. Nah, kurang lebih seperti ini. 100 porsi ayam saus mentega kita udah selesai. Kita lanjut ke menu berikutnya dan yang menjadi menu terakhir kita, yaitu tumis toge. Let's go. Oke, kita lanjut ya. Tumis toge polos. Pastinya ada toge Jepang di sini, teman-teman. Selanjutnya ada bawang putih, bombay yang kita iris, daun bawang, wortel. Bikinnya simple, cuma ditumis-tumis saja. Dan juga teman-teman yang mau nge-recook semua menu catering hari ini, resepnya udah gue tuliskan di kolom deskripsi. Tinggal ikutin aja, gue yakin kalian juga semuanya bisa masak enak ya. Let's go. Bawang putih kita tumis. Oke, udah cukup harum ya. Bombay.
Nah, aroma bawang putih dan bombay udah keluar. Selanjutnya ada daun bawang sama wortel kita masukin duluan. Kenapa wortel masuk duluan? Karena yang pertama potongannya besar-besar, jadi biar dia bisa matang dengan sempurna. Jadi nanti hasil akhirnya matangnya si wortel sama si toge bakal sama ya. Oke, mantap. Ya, udah wangi. Warna dari wortelnya juga teman-teman bisa lihat ya, udah cantik sekali. Dan ini sekarang udah bisa kita masukin si togenya. Oke, langsung aja ya. Hop, toge pertama masuk. Toge kedua. Iya. Toge udah masuk. Kondimen semua tadi kita udah tumis sampai matang ya. Jadi udah boleh kita kecilin apinya. Nah, gue mau kasih tips ke teman-teman yang mau masak menu catering dengan toge ya. Toge itu kalau kita masak dalam porsi besar, wajib banget dimasak dengan suhu api medium. Itu wajib banget ya. Kenapa? Karena dia cepat matangnya. Kalau teman-teman jos masak segini ya, gue yakin pasti akan ada yang matang, ada yang enggak. Jadi tips dari gue, kalau masak toge dalam porsi yang sangat besar atau sangat banyak ya, alangkah baiknya teman-teman semuanya menggunakan api medium heat ya, biar dia nanti matang pelan-pelan dan merata sambil terus diaduk ya. Ini togenya cantik banget, kita pakai toge Jepang. Wow. Nah, sambil melakukan proses masak, kita udah boleh marinasi si togenya. Sobat ganteng ya, gula dikit. Oke. Mix seasoning. Minyak wijen ya. Oke. Kecap ikan. Dibumbuin secukupnya dulu teman-teman. Nanti kalau kurang asin kita bisa lakukan proses adjustment. Tapi kalau misalkan keasinan itu, apalagi sayur kayak toge begini ya, lebih baik gua rekomendasi masak main aman aja ya. Oke, kita gedein api. Kita bantu dengan sedikit air. Oke, cukup. Airnya itu biar bantu proses masak sama bumbu biar dia lebih gampang keaduk ya. Nah, kalau udah masuk air, udah boleh gedein api dan harus terus diaduk ya. Kalau enggak nanti matangnya nggak rata. Karena kalau udah kita masukin air, dia matangnya bakal jadi lebih cepat. Nah, ini dikit lagi matang toge kita. Teman-teman bisa lihat ya, ini udah mulai ada yang layu. Tapi masih ada yang mentah-mentah juga. Makanya gue bilang kalau masak toge ya, apalagi dengan api besar, harus banget terus diaduk, nggak boleh berhenti ya. Karena sekali aja teman-teman berhenti buat ngaduk, dia bakal teksturnya berubah, bakal ada yang matang sama yang nggak matang ya. Emang tricky banget masak toge dalam porsi besar teman-teman. Kondisi tingkat kematangan ini sekitar 90%. Gua rasa cukup, tak perlu dimasak sampai matang banget, karena proses masak si toge masih ada sampai pada saat kita plating dan dia melalui proses pendinginan ya. Paling dari gua gini aja, tumis toge kita sebanyak 100 porsi udah selesai, dan artinya semua menu catering kita hari ini udah beres kita masak. Kita lanjut ke depan ke proses plating dan juga packing. Let's go.
Oke teman-teman semuanya, udah beres nih catering kita 100 porsi ya. Satset ya, cepet banget. Karena 100 porsi dikerjakan 11 orang ya udah pasti box ya. Ini dia setup menu catering kita hari ini. Ini sorry agak gelap nih lampu kita subtone 2 nih. Ini ada nasi putih, mie goreng bakso, pakai bakso ikan, bakso sapi, tumis toge ya, toge bawang putih biasa aja dicah, ayam saus mentega, sambal ya. 30.000 nih teman-teman. Gimana menurut kalian, murah nggak? Begini aja catering kita hari ini ya. Ini sekali lagi catering reguler dan gua nggak ngantar sendiri, ini diantar pakai supir. Semoga video hari ini bermanfaat dan menghibur kalian semua, menjadi inspirasi bisnis buat kita semua. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.